Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pertama ini kita akan sampaikan berkaitan dengan mata kuliah mikrokontrol 2 yang kita akan pelajari dalam satu semester ini. Jadi sebelum kita memasuki materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita sampaikan dulu di sini adalah terkait dengan kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah dalam semester ini nanti di dalam mikrokontrol 2 ini apa saja yang kita pelajari ya. CPMK-nya apa, evaluasinya bagaimana, dan seterusnya. Jadi mata kuliah ini diberi nama mikrokontrol 2, kodenya TEN 301. Ya, tahun ketiga, kemudian ini ganjil. Yang ketiga ganjil berarti semester 5 atau semester kasal misalnya. Kemudian nilai-nya 2. Selain itu di mata kuliah mikrokontrol 2 ini juga berkaitan dengan mikrokontroller praktikumnya, yaitu praktek mikrokontrol 2 yang kodenya TEN 303. Sekalinya 1 kalau yang di praktikumnya, semesternya sama ya. Kemudian CPMK. CPMK itu apa? CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan apa saja sih dari mata kuliah ini setelah pembelajarannya adalah selesai. Yang pertama adalah mampu memahami tentang Arduino dan perangkat pengembangannya. Nah, jadi berbeda dengan mikrokontrol 1. Di mikrokontrol 2 ini kita nanti menggunakan Arduino. Harapannya apa? Harapannya adalah supaya nanti kita lebih akan mengkayakan atau banyak variasi, banyak jenis perangkat I/O yang kita gunakan ya. Jadi kalau yang di AVR sebelumnya mikro 1 itu terbatas I/O-nya, perangkat I/O-nya kita pakai, nanti di bagian ini nanti akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, mampu memahami bahasa pemrograman Arduino dan penggunaannya. Jadi karena kita nanti belajar Arduino, berarti otomatis kita nanti juga belajar software ya, software Arduino. Jadi secara hardware, secara software ya. Termasuk nanti sintak pemrogramannya, bahasanya bagaimana ya. Bagaimana penulisannya, bagaimana tipe datanya, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan masuk ke project ya. Jadi mampu membuat project sesuai project menggunakan perangkat I/O. Mampu membuat program sesuai project menggunakan perangkat input output. Nah, nanti di sini akan meliputi yang pertama ada LED, push button ya, buzzer, kemudian ada komunikasi serial, ada shift register. Ya, ini banyak dipakai untuk menggandakan I/O ya, output input output. Kemudian kita juga pakai LCD, tapi kita pakai yang I2C ya. Jadi di sini kita juga nanti kan banyak berkecimpung menggunakan library ya. Karena Arduino ini adalah free, open source, maka perkembangannya juga akan menjadi sangat pesat ya. Kemudian ada sensor ultrasonic, ada ADC dan joystick. Kemudian kita juga nanti berhubungan dengan motor servo, motor stepper, RTC ya untuk pewaktuan di sini, real time calendar atau real time clock. Kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan perangkat I/O berupa remote control. Ya, jadi kalau kita gali lagi sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi dengan ini harapannya nanti Anda bisa mengembangkan selanjutnya ya. Nanti di akhir pembelajaran ada yang namanya project akhir. Nanti silakan Anda kembangkan ke sana. Anda bisa menggunakan komponen yang ada di sini atau menggunakan I/O perangkat I/O yang lain ya, yang lebih lebih rumit misalnya, silakan. Kemudian yang keempat, mampu membuat pengembangan Arduino dalam bentuk project file. Nah, nanti masuk ke yang keempat ini. Jadi Anda mungkin bisa pakai yang model Node MCU, model modul GSM, modul SD card, dan seterusnya, termasuk juga RFID ya di projectnya yang terkait ini. Adapun materinya nanti yang pertama biasanya kita sampaikan mengenal Arduino. Nah, Arduino ini sebenarnya ya ada istilahnya apa ya, ada filosofinya ya. Jadi dia menyangkut hardware, software, juga forum ya. Karena dia open source maka free ya.
Ada forumnya yang di sana pengembangannya juga di-sharekan di sana. Kemudian berikutnya ada tool pemrograman Arduino. Nah, di bagian ini kita akan memberikan materi terkait bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan untuk kita belajar untuk pengembangan perangkat yang berbasis Arduino ya. Jadi tool-toolnya apa saja di sini. Jadi setelah mengetahui toolnya, kita masuk ke berikutnya, yaitu bahasa pemrograman Arduino. Nah, di sini kita belajar bagaimana struktur programnya, bagaimana sintaknya, bagaimana data type-nya, bagaimana kita menggunakan kontrol, if then ya, bagaimana kita menggunakan looping ya. Nah, ini masuk di sini nanti. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah di aplikasi dan proyek Arduino. Nah, nanti kita kaitkan juga di sini. Jika kita berikan materi ini, nanti ada praktikum yang mengkaitkan ke sini ke proyeknya tadi. Jadi proyek dan aplikasinya. Yang pertama nanti ada LED push button dan buzzer. Kemudian kita pakai komunikasi serial ya, shift register, LCD U2C, sensor ultrasonic, ADC dan joystick, motor servo dan seterusnya sampai dengan ke motor kontrol. Itu untuk materinya. Kemudian referensinya yang paling up to date ya otomatis dari websitenya ya. Websitenya ini sudah lengkap ya, termasuk nanti referensi pengembangannya, proyek-proyek yang sudah dibikin orang ya. Dari yang rumit sampai yang sederhana di sini, dari yang sederhana sampai yang rumit itu ada di sini semua ya. Juga ada forumnya ketika Anda menemui kesulitan dalam program, dalam proyek ya, Anda bisa nanya-nanya di sini. Tapi tentunya ya pakai bahasa Inggris gitu ya. Kemudian untuk referensi yang lain kita juga bisa pakai ini ya. Tahunnya memang Arduino awal ya, di 2011. Ini juga ebook yang cukup bagus untuk dibaca-baca ya. Selain ini juga Anda bisa pakai juga ebook yang berbahasa Indonesia ya. Anda silakan mencari di perpus ya. Atau Anda kalau ada uang lebih bisa juga beli di toko buku ya. Nah, silakan bisa dimanfaatkan dalam satu meeting untuk belajar ke Arduino. Nah, karena banyak atau sebagian besar mungkin ya dari kakak kelas Anda yang sudah menempuh skripsi itu banyak yang menggunakan Arduino. Jadi tidak ada salahnya kalau memang ingin belajar lebih lebih mendalam yang mulai dari sekarang ini ya. Sekalian dipandu, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan atau diskusi. Jadi seperti itu ya. Jadi perangkat mikrokontroler ini adalah perangkat yang sangat mendukung ya di dalam nanti ketika Anda mengerjakan skripsi. Baik nanti untuk membangun project atau prototipe ataupun nanti sebagai cuman pengambil data ya. Jadi misalnya Anda punya mesin yang sudah jadi ya, Anda ingin ambil otomatisasinya, nah tinggal ditanamkan aja di situ Arduino dengan rangkaiannya ya, hardware-nya kemudian Anda programkan di sana. Kemudian untuk bagian evaluasi ya di sini. Evaluasinya kalau yang tahun kemarin kita samakan mungkin di sini ada efisiensi 20% ya. Efisiensi kehadiran. Nah, tapi di masa pandemi ini mungkin operasinya kita rencanakan pakai Google Form ya. Karena kalau pakai pakai kertas terus berkeliling ya, dengan tanda tangan itu akan bisa menimbulkan tadi ya, kalau satu infeksi kena ya, nanti bisa nyebar ke semuanya ya. Karena kalau kita tahu di pandemi ini modelnya kan droplet ya, jadi yang kena satu kertas misalnya kalau muter itu nanti menjadi rawan ya, sehingga kita pakai saja mungkin pakai yang Google Form. Kemudian berikutnya ada tugas 10% per tugas ya. Tapi kalau nanti tugasnya banyak bisa 5 lebih ya, nanti maksimal 40%. Tapi saya kira nanti tugasnya tidak banyak, satu aja ya. Kemudian terakhir nanti adalah proyek akhir ya, kita tidak pakai UAS tapi pakai proyek akhir untuk mengukur atau mengevaluasi dari pembelajaran ini masing-masing Anda untuk membuat proyek akhir. Jadi proyek akhirnya adalah proyek akhir kelompok, tidak kelompok ya, jadi perorangan. Yang poinnya 40% atau sisanya dari penjumlahan yang di atasnya. Jadi pokoknya bisa 40% atau lebih besar tergantung dari porsi tugasnya ini ya. Jadi kalau tugasnya ini 20% berarti di sini nanti munculnya
60 ya. Kalau di sini tugasnya banyak sampai 40, berarti di sini ada 60, di sini berarti 40. Jadi sisanya itu. Kemudian materi kuliah kita sampaikan nanti termasuk intinya ada di Sunan ya, Sunan SE. Sunan.umk.ac.id. Adapun materinya sebenarnya kita taruhnya biasanya di Google Drive ya. Karena di sini ada file-file yang besar termasuk file-file software ya. Yang kalau kita masukkan ke Sunan tidak bisa ya. Karena Sunan itu dibatasi maksimal skalanya mega ya. Jadi 10 mega atau 20 mega itu satu filenya, sehingga saya pakai di Google Drive. Termasuk juga video nanti. Untuk videonya kita pakai YouTube aja yang gampang diaksesnya, juga free, tidak ada limitasi untuk aksesnya ya. Kalau di Google Drive itu ada limitasi ya, limitasinya. Jadi kalau videonya sudah ditonton banyak orang, biasanya nanti tidak bisa diakses ya. Itu ada limitasi di Google Drive. Kalau di YouTube kan semakin banyak malah semakin bagus itu namanya. Ada yang view-nya itu ya. Nah, silakan nanti bisa dipakai videonya juga, atau misalnya kalau yang kuotanya terbatas ya cukup menggunakan yang PDF saja ya. Nanti ketika sudah di UMK yang dapat free wifi bisa menggunakan atau download videonya. Mungkin saya akan jarang menggunakan yang sinkronus ya, pakai pakai Zoom, pakai DC atau yang lainnya yang langsung online ya. Karena kalau jaringannya kurang bagus juga itu akan menjadi kurang maksimal. Jadi kita coba bikinkan aja video tutorialnya di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan Anda juga bisa sampaikan di grup ya, grup mata kuliah yang sudah dibikin di WhatsApp ya. Jadi ada grup mata kuliah WhatsApp yang Anda bisa sampaikan diskusi dan pertanyaan terkait materi yang sedang berjalan, atau jika Anda menemui kesulitan-kesulitan di dalam pembelajaran mata kuliah mikrokontrol 2 ini. Gitu ya. Saya kira cukup untuk penjelasan kontrak kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.